Oke, jadi gue bakal jelasin gimana proses terjadinya generasi sandwich atau sandwich generation. Bagi yang nggak tahu sandwich generation itu apa, lu bisa searching sendiri pakai HP smart lu yang mereknya Xiaomi itu ya. Oke, jadi banyak orang tua zaman dulu itu menikah tanpa rencana atau tanpa dana pensiun, minim literasi finansial. Nikah mah ya udah nikah aja, gimana nanti mah persetan gitu. Yang penting bisa nikah. Mungkin orang tua zaman dulu tuh banyak yang seperti itu. Banyak anak banyak rezeki. Nah itu padahal zong. Dan faktanya emang terjadi seperti itu. Dan lahirlah elu nih ya kan. Lu lahir di dunia ini, orang tua lu besarin elu, nyokolahin elu, itu butuh biaya besar dan gak murah. Tapi penghasilan orang tua lu itu stagnan. Alhasil, ketika lu udah dewasa dan ketika lu udah kerja, lu wajib menanggung semua kebutuhan berserta gengsinya orang tua lu ya. Yang literally gaji lu itu UMR. Lu tahu UMR nggak? Kalau lu nggak tahu, silakan searching sendiri pakai HP lu yang mereknya Xiaomi itu ya. Nah, lu nggak ada space buat nabung, lu nggak ada space buat rencana masa depan lu nggak ada space buat dana darurat lu gitu. Dan lu nikah terus punya anak, anak lu jadi generasi sandwich berikutnya dan lingkaran kemiskinan ini akan terus berlanjut kecuali lu nerapin apa yang gue bilang di video ini. Untuk menghentikan generasi sandwich berikutnya biar lingkaran kemiskinan itu nggak terus berlanjut, ada 4 hal yang mesti lu persiapkan, oke? Yang pertama, lu harus berani buat batasan ya, lu harus berani buat boundary ke orang tua lu. Fokus hanya kebutuhan pokok orang tua lu aja. Kalau misalkan gengsi ya lu harus berani nolak. Enggak, gue nggak bisa memenuhi keinginan lu karena itu merusak masa depan gue gitu, oke? Lu harus berani nolak itu. Yang kedua, lu harus punya skill atau pendidikan. Syukur-syukur skill lu ini bermanfaat dan bisa menghasilkan jadi passive income gitu. Jadi kalau misalkan lu nggak punya skill, ya lu mati aja. Yang kedua, lu harus punya tabungan dan dana darurat. Tabungan untuk investasi lu, tabungan untuk masa depan lu. Jadi lu harus bener-bener berani nolak. Dan yang keempat adalah nikah karena siap ya, oke? Nikah karena siap, bukan nikah karena lingkungan sosial atau disuruh orang lain atau karena teman-teman lu udah pada nikah jadi wah gue harus nikah gitu, atau nikah karena horny. Nah itu paling dihindari, oke? Jadi kuncinya adalah persetan apa kata orang lain. Ya, lu di dunia ini tuh diciptain bukan buat bikin semua orang seneng sama lu. Lu nggak bisa bikin semua orang seneng sama lu, itu nggak bisa ya. Jadi fokus ke diri lu, fokus ke masa depan lu, persetan apa kata orang lain, oke?